Roh Kudus itu seorang pribadi. Saya kaget. Apa? Pribadi? Nggak pernah loh. Setahu saya Roh Kudus itu teologia, doktrin gereja. Roh Kudus itu bahkan bahan perdebatan. Gereja sana percaya bahasa lidah, gereja situ berkata itu sesat. Roh Kudus itu hanyalah perdebatan. Yesus baik buat saya. Kita maksimalkan, kita hanya satu malam. Malam ini akan penuh dengan Roh Kudus. Kita sebut malam Pentakosta. Buka bersama dengan saya Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 3a. Bunyinya, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. 3a bunyinya demikian. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Saya ingin bicara kepada Anda tentang sahabat saya yang paling karib, namanya Allah Roh Kudus. Saya ingin memperkenalkan beliau bukan sebagai teori atau teologia. Saya ingin memperkenalkan seorang pribadi yang nyata lewat firman Allah dan kesaksian dengan tujuan untuk menularkan. Sebab malam ini lidah api itu akan turun lebih dari sekedar lidah-lidah dari sorga. Dia akan turun sebagai seorang pribadi yang Anda akan kenal secara intim, yang menyertaimu mulai sekarang sampai Anda mati atau sampai Tuhan datang. Pribadi ketiga dari Allah Tritunggal adalah Allah Roh Kudus itu sendiri, yang sepenuhnya adalah Allah. Dia disebut sebagai pribadi ketiga bukan karena dia inferior, bukan karena dia lebih rendah, tapi pekerjaannya setelah kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dimulailah zaman kepenuhan Roh Allah di dunia. Roh Kudus dicurahkan 2000 tahun lalu saat Pentakosta. Pentakosta bukan denominasi, bukan perdebatan gereja. Pentakosta bukan bahkan bukan sebuah keharusan, tapi sebuah kehausan bagi orang-orang yang merasa kering rohani, bahkan mati rohani. Saya percaya Roh Kudus hari ini masih merupakan janji Bapa bagi barang siapa yang memintanya. Tapi saya cerita dulu, Roh Kudus bukan hanya bahasa roh. Roh Kudus bukan hanya karunia-karunia roh. Roh Kudus bukan hanya orang sakit disembuhkan. Atau orang didoakan terjadi manifestasi. Contohnya yang paling kelihatan, orang rebah di dalam kuasa. Yang jadi perdebatan antar denominasi. Roh Kudus lebih dari itu. Saya ingin memperkenalkan Allah Roh Kudus ini kepada Kupang dan Nusa Tenggara Timur. Agar kita tidak hanya hati kita dipenuhi dengan agama. Kekristenan itu bukan agama, meskipun didaftarkan sebagai agama yang sah. Kekristenan itu hubungan dengan Allah. Dan hubungan itu hari ini dibawa oleh Allah Roh Kudus di dunia. Roh Kuduslah yang memperkenalkan kita lebih dalam lagi akan firman Allah. Yesus berkata, ketika dia datang penghiburmu itu, lebih baik aku pergi. Kalau aku nggak pergi secara fisik, dia nggak akan dicurahkan. Kalau hari ini Yesus hanya hadir secara badan, berarti Tuhan Yesus ada di Galilea, ada di Timur Tengah, hanya ada di Israel sana. Mau ketemu harus janjian, tapi sekarang dia hadir dalam rohnya. Di kamar setiap kita, di kamar mandi bahkan, di mana kapanpun Anda berseru rasa haus sama dia, dia di situ untuk menjamah. Yesus berkata lebih baik aku pergi. Kalau aku tidak pergi dia nggak akan datang, dan kalau dia datang dia akan menginsafkan dunia. Dunia akan diinsafkan, akan kebenaran, akan dosanya, akan penghakiman. Bukan hanya itu, dia akan memberitahumu perkara-perkara yang akan datang. Dia akan mengingatkanmu akan firman yang kuajarkan. Dan dia akan memuliakan aku. Dan dia akan bersaksi tentang aku. Saya tidak mau mengenal Yesus Kristus juru selamat kita itu dari kedagingan. Atau hanya sekedar saya masuk sekolah teologia. Bagi orang yang dipanggil jadi pendeta itu penting, saya tahu. Tapi bukan hanya itu, sebab bukan dengan gagah dan perkasa kita, tapi oleh kuat kuasa Roh Kudus kita bisa mengenal dia. Yang paling agen dengan A huruf besar yang bisa memperkenalkan kita kepada Yesus Kristus dengan cara yang benar, karena dialah roh kebenaran, hanya Roh Kudus. Buku tidak bisa membawa kita jauh, bahkan orang bisa selidiki Alkitab menjadi Farisi. Kalau kita tidak rendah hati, muka hati, Roh Kudus tuntun aku, dialah roh kebenaran. Siapa lagi yang bisa membuat kita lebih kenal Yesus kalau bukan Allah Roh Kudus?
kalau bukan rohnya sendiri. Roh Kudus itu rohnya Yesus. Coba saya jelaskan sekarang ya. Di ayat pertama, Yesaya pasal 11, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Tunas di sini tiada lain adalah Yesus Kristus. Ini ayat 1 tentang Mesias, juru selamat kita. Yang menulis kitab Yesaya, ya Nabi Yesaya. Sebenarnya yang menulis Alkitab itu Roh Kudus. Lewat jari jemari orang-orang pilihan Allah. Ada dokter Lukas yang menulis perjanjian baru. Ada rasul-rasul, Paulus banyak sekali di perjanjian baru. Lalu di nabi-nabi di perjanjian lama, Musa pun menulis beberapa. Tapi semua yang menulis itu Roh Kudus. Di surat Timotius dikatakan, Roh Allah lah yang menghembusi, sehingga firman ini inspirasi. Jadi sebenarnya Roh Kudus, coba lihat ya, Roh Kudus kalau tulis firman dia, Roh Kudus itu sifatnya rendah hati. Namanya rohnya Yesus, gak ada perbedaan. Roh Kudus ya seperti Yesus. Yesus ya seperti Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Dengarkan baik-baik ayat pertama, cara Roh Kudus tulis firman ini. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Rendah hatinya luar biasa. Rendah hati sekali. Menyebut Tuhan Yesus itu keturunan Isai. Kenapa gak disebut keturunan Daud? Kan lebih hebat. Isai itu papanya Daud. Kurang dikenal sama masyarakat, sama orang Kristen gak ngerti. Kalau gak saya ceritakan gini, pasti banyak orang yang di sini gak menyadari Isai itu adalah ayah Raja Daud. Tapi kalau Yesus disebut, dia adalah anak Daud, semua orang tahu. Orang kalau penuh Roh Kudus itu gak akan sok-sokan. Lu tahu gak gua kenal siapa? Ngerti gak koneksiku siapa? Dia gak akan membesarkan diri atas dasar manusia. Orang yang penuh Roh Kudus itu rendah hati. Seperti Yesus, aku lemah lembut dan rendah hati. Sekarang Roh Kudus mengajari kita yang sama. Bahkan mengingatkan kita akan teladan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Bahwa kita pun harus rendah hati. Roh Kudus kalau tulis ayat begini. Suatu tunas akan keluar dari tanggul Isai. Dari tunggul Isai. Bukan Daudnya, Isainya. Cara ngalami Roh Kudus itu gampang. Tidak perlu ditumpangi tangan pendeta terkenal. Jangan-jangan kalau kita terlalu mengidolakan pendeta, nanti urapan dicabut dari dia. Karena lama-lama nanti Tuhan akan menganggap dia saingan Tuhan. Dia mencoba untuk menyaingi Allah. Kita semua ini hanya debu tanah. Saya ini hanya sapu lidinya. Sama. 11-12 kita ini daging darah. Hanya Yesus yang patut ditinggikan. Kalau Yesus aja tidak meninggikan dirinya, rohnya Yesus aja gak sok-sokan. Roh Kudus itu menjelaskan silsilah Yesus itu dari tunggulnya Isai. Cara mengalami Roh Kudus dan kepenuhan itu gampang. Rendah hati aja datang seperti kanak-kanak. Tapi saya gak punya uang. Bukankah Injil harus diberitakan pada orang miskin? Bukankah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah? Bukankah Petrus berkata, emas perak tidak kupunya, apa yang kuberikan, punya kuberikan padamu. Lalu orang lumpuh dari lahir itu sembuh. Justru mujizat itu nyata. Kalau kita itu apa adanya, kalau kita itu rendah hati, datang ke dia itu dengan pas-pasan saja. Iman kita juga gak usah besar. Saya gak bisa ngalami mujizat, Pastor Philip. Karena imanku ini gak kuat. Jangan-jangan orang yang merasa imannya kuat nanti akan sok-sokan. Iman datang ke Tuhan itu pas-pasan aja. Sebesar biji sesawi asal ada. Asal hatimu percaya sesuatu akan terjadi. Katakan amin, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Very humble, rendah hati Roh Kudus itu. Cara nulis ayatnya aja gak gaya-gayaan. Gak gaya-gayaan. Dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ini menunjuk ke Yesus Kristus. Sekarang kita lihat ya. Roh Kudus itu siapa? Luar biasa. Jarang-jarang ini yang menulis ayat-ayat di firman lewat jari jemari manusia yang dipilihnya. Menulis tentang dirinya. Karena Yesus berkata gini tentang Roh Kudus. Dia tidak akan berbicara tentang dirinya. Dia akan berbicara tentang aku. Makanya orang yang penuh dengan Roh Kudus gak akan ngomong tentang dirinya melulu. Pasti ngomong soal Yesus. Nah mungkinlah apa-apa aku. Pasti Tuhan, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di baris paling belakang. Bila Yesus ditinggikan,
dan salibnya ditegakkan, pasti dia menarik. Lihat itu kanan kirimu. Semua orang datang kepadanya sekarang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya ditegakkan, kita siapkan 12.000 kursi aja tidak akan bisa menampung semuanya. Pasti dia menarik semua kupang datang kepadanya sekarang. Malam ini akan ada mujizat terjadi. Malam ini mujizat terbesar terutama akan terjadi. Mereka yang tersesat akan diselamatkan. Mereka yang dibelenggu akan dilepaskan. Yang sakit akan disembuhkan. Bukan karena ini malamnya kami atau Philip Mantova. Kami tidak artinya. Karena malam ini adalah malamnya Yesus Kristus yang ditinggikan. Haleluya. Coba dia yang jarang bicara tentang dirinya. Apa yang kira-kira beliau katakan tentang dirinya? Ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya. Ingat ya baptisan Yesus. Waktu di sungai Yordan kita nggak lihat tapi kita baca di Alkitab. Langit terbuka kan? Yohanes melihat ada Roh Kudus turun. Hinggap ke atasnya seperti burung merpati. Luar biasa. Yesus Kristus loh, anak Allah, ilahi. Dia adalah Allah. Pada mulanya adalah firman-firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah, segala sesuatu diciptakan oleh dia. Tiada satu pun yang jadi, jikalau bukan karenanya. Yesus aja bergantung dengan urapan Roh Kudus ketika Yesus itu menjelma sebagai manusia. Di umur 30, dia terima urapan baru. Dia menanggalkan keilahiannya seperti yang tertulis di kitab Ibrani. Dia mengambil rupa seorang hamba. Lalu dia menanti-nantikan Roh Allah. Yesus loh. Mana ada gereja yang boleh berkata, aku tidak butuh Roh Kudus. Mana ada orang bisa berkata, aku tidak butuh Roh Allah. Karena aku sudah punya kemampuanku sendiri. Yesus kurang apa? Dia menanti-nantikan. Di sungai Yordan itu hinggaplah Roh Kudus di atas kepala. Dan di atas pundaknya. Seperti burung merpati. Ini bicara tentang kejadian dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya bahwa nanti Mesias itu, bagaimana kita tahu yang mana itu? Dia adalah keturunan Isai, keturunan Raja Daud. Dialah singa dari Yehuda. Dan nanti kepada siapa kau lihat burung merpati itu turun, hinggap, itulah Mesias. Yohanes berkata, itulah dia. Lalu ada suara dari sorga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Roh Tuhan akan ada padanya. Pertama-tama, Roh Kudus memperkenalkan dirinya lewat surat Yesaya. Dia menyebut dirinya Roh Tuhan. Roh Kudus itu bukan kuasa. Roh Kudus itu bukan bahasa lidah. Roh Kudus itu bukan semerta-merta mata-mata, hanyalah karunia. Dia adalah seorang pribadi. Saya dari kecil itu sudah Kristen. Karena saya ikut iman ibu. Mama saya itu pergi ke gereja, tapi saya sekali-kali saja. Tapi saya nggak mengerti. Saya taunya Yesus hanyalah cerita sekolah minggu. Di hati saya sih, saya merasa Yesus itu hanyalah dongeng sekolah minggu. Saya nggak pernah mengalami jamahan Tuhan. Sampai umur 18 tahun. Suatu hari umur 18 saya mendengar Injil diberitakan. Tapi saya rasakan kali ini bukan teori. Injil diberitakan dengan urapan. Seperti kata-kata pendeta itu ada pelumasnya masuk ke hati saya. Itulah perbedaan orang yang mau berkhotbah hanya bergantung ilmu pengetahuan, atau yang berkhotbah bermodalkan lutut doa. Hari itu hati saya diketuk. Seperti ada orang yang suruh saya bertobat. Saya umur 18 tahun, 1992. Singkat cerita, saya maju ke depan terima Tuhan. Pulang ke rumah, 1 minggu setelah saya lahir baru, saya mengalami sesuatu yang belum pernah saya alami sebelumnya. Kepala saya ini kesaksian ya, gak harus kejadian sama. Allah kita itu kreatif. Roh Kudus itu yang menciptakan dunia bersama-sama, Allah Tritunggal itu. Pada waktu Yesus waktu Allah berfirman, jadilah terang. Bukankah di Kejadian pasal pertama dituliskan ada air yang mengatasi permukaan bumi yang masih kosong, masih gelap. Ada air, lalu Roh Allah melayang-layang.
Melayang-layang lalu jadilah firman. Jadi Roh Kudus itu adalah pencipta. Dia adalah Allah. Dia itu kreatif. Gak perlu kasih pengalaman yang sama kepada dua orang. Setiap kita punya pengalaman yang sendiri-sendiri dengan Tuhan. Dan pengalaman itu bukan untuk sok-sokan. Gak perlu kita banding-bandingkan, aku lebih dicinta Tuhan karena aku mendapatkan penampakan Yesus, kamu enggak. Kamu dulu bertobat terima Yesusnya, lahir barunya cuman dengan apa? Hanya sekedar percaya, ada damai di hati gitu aja. Gak ada pengalaman yang lebih ajaib. Gak ada pengalaman yang lebih mujizat. Setiap perjumpaan dengan Tuhan itu ajaib dan mujizat. Amin. Saya percaya hari ini setiap Anda akan dirangkul oleh Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tapi saya mengalami sesuatu yang sangat spesial. Saya selama 1 minggu itu dibelai-belai kepala saya. Dan itu bukan perasaan belaka. Beneran ada tangan yang gak kelihatan sampai saya ketakutan. Sempat saya mikir, ini rumah ada setannya kali. Tapi aneh, tiap kali saya dibelai, di satu sisi kepala saya, itu saya gak merasa hilang damai sejahtera. Hati saya merasa tenang. Setiap belayannya itu mengundang kasih. Saya merasa ingin lebih mengasihi Yesus. Lebih ingin untuk hidup kudus. Tiap kali saya dibelai, saya lihat teman saya ingin rangkul mereka, beritahu mereka tentang kasih Yesus. Nggak mungkinlah setan memberimu efek samping begitu. Tiap kali dibelai, bahkan saya ingat musuh saya kepingin datangin tuh musuh. Orang-orang yang pernah berbuat jahat ke saya, kata-katai saya, yang pernah fitnah. Saya ingin ketuk pintu mereka, memberitahu mereka, aku mengampunimu. Kalau perlu saya kasih apa yang saya punya kepada musuh-musuh saya itu. Nggak mungkin setan punya efek samping kayak gitu. Roh jahat itu nggak mungkin membawa kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, penguasaan diri. Tiap kali saya dibelai, rasa muak sama dosa. Nggak kepingin lagi melakukan kebiasaan buruk anak muda. Saya kaget. Karena dari kecil saya melihat Kristen itu hanya tradisi. Jadi di sini tuh masih bingung. Setiap kali saya mau tengking, dulu saya diajari sama pendeta saya, awal-awal saya bertobat itu. Kalau sampai setan menyerangmu, gimanalah? Saya dulu kalau tidur sering ketindihan. Pernah nggak alami itu? Kayak nggak bisa goyang, mau nyebut nama Yesus, nggak bisa keluar. Nah, pendeta saya ajari, kalau kamu merasakan sesuatu yang bukan dari Tuhan, sesuatu yang gak sejahtera di hatimu, sesuatu gak sreg deh, ini bukan dari Tuhan Yesus, apalagi sudah ada unsur-unsur kejahatan, bilang dalam nama Yesus pergi, tengking itu. Saya mau tengking itu, setiap kali dibelai, gak bisa. Setiap kali saya mau tengking, kok rasa kasih dan sukacita, serta damai sejahtera. 1 minggu loh, saya dibelai-belai begitu. Sampai suatu hari tiba-tiba saya diberitahu oleh seorang teman. Roh Kudus itu seorang pribadi. Saya kaget. Apa? Pribadi? Nggak pernah loh. Setahu saya Roh Kudus itu teologia, doktrin gereja. Roh Kudus itu bahkan bahan perdebatan. Gereja sana percaya bahasa lidah, gereja situ berkata itu sesat. Roh Kudus itu hanyalah perdebatan. Saya dengar lagi, apa katamu? Roh Kudus itu seorang pribadi. Pribadi? Hah? Saya baru sadar. Seperti si bocah Samuel itu. 3 kali dipanggil Tuhan. Samuel, Samuel. Dia nggak ngerti itu Tuhan. Dia kira itu Eli, pengasuhnya. Bapak panggil ya. Tengah-tengah malam, subuh-subuh pagi. Dia nggak ngerti. Karena di zaman Samuel dibesarkan, zaman Imam Eli, di Israel tidak banyak penglihatan. Tidak banyak penglihatan, tidak banyak nubuatan. Zaman Roh Kudus itu padam di zaman itu. Roh Kudus ditolak mentah-mentah oleh bangsa pilihan Allah. Gak perlu yang gitu-gituan. Mereka lebih suka sistem agamawi. Mereka suka sesuatu yang panca indera mereka bisa kontrol. Sedangkan Roh Kudus itu kan bebas. Dia gak kelihatan. Dia yang mengontrol kita. Di zamannya Samuel gak paham itu. Saya seperti itu. Saya setelah itu kembali pulang sekolah, saya masih ingat, saya masuk ke kamar saya. Menangislah saya berkata, ternyata itu Engkau ya Tuhan. Maafkan kebodohanku, aku gak ngerti, dibelai-belai begini. Selama 1 minggu nonstop loh, bayangkan. Jadi saya harus tahan tangisan. Karena dulu saya punya kepercayaan, kalau orang cowok itu gak boleh nangis kalau jantan.
Tapi kalau nangis di hadirat Tuhan itu lain cerita, saudara. Saya dibelai-belai gitu, rasa seperti gimana. Akhirnya saya nggak tahan, di depan orang bayangkan. Dibelai-belai gitu pada waktu saya sekolah. Lagi pelajaran, coba bayangkan gimana konsentrasinya. Hari itu saya ngerti. Saya pulang sekolah, taruh tas saya masuk ke dalam hadirat Allah. Saya kunci pintu di belakang saya berkata, Roh Kudus, Philip di sini, berbicaralah. Saya rebah di bawah kuasa Roh Kudus di dalam kamar, bukan kamar doa, kamar cuci baju. Ada mesin cucinya di situ. Saya dilawat Roh Kudus. Saya nggak pernah alami yang gitu. Saya rebah dilawat Tuhan. Saya nggak pernah ngerti gini-ginian. Saya nggak pernah ke gereja Pentakosta, gereja karismatik. Saya nggak pernah. Dan saya merasa takut awalnya. Tapi damai. Sejak hari itu saya mengerti. Roh Kudus adalah roh Tuhan. The Spirit of the Lord. Dia adalah seorang pribadi. Tahukah Anda, sekalipun di sini ada puluhan ribu orang, pribadi yang lebih nyata dari orang di sebelah kanan kirimu, bahkan semua orang di sini jadikan satu, adalah Allah Roh Kudus yang sekarang sedang melayang-layang di atas kita, sekalipun tidak kelihatan mata. Yang percaya, yang haus akan bisa merasakannya. Roh Tuhan ada padanya. Roh yang sama itu yang hinggap pada Kristus, sekarang Kristus utus ke dalam hidup kita. Roh hikmat dan pengertian, katakan roh hikmat dan pengertian. Katakan dengan keras, roh hikmat dan pengertian. Wah, Roh Kudus itu kalau memenuhi hidup kita, bukan kita akan dapat hikmat, tapi kita akan dapat roh hikmat. Kalau Anda baca hikmat itu apa, pengertian itu apa, coba baca kitab Injil. Anda pasti akan terkagum-kagum sama Yesus Kristus. Yesus Kristus, Tuhan Yesus, berkali-kali dijebak oleh pertanyaan sama si Farisi dan ahli Taurat. Tapi tidak bisa mereka menjebaknya, karena hikmatnya luar biasa. Bahkan muridnya sendiri yang tidak bermaksud menjebak, tanya sama dia, pertanyaan sederhana seperti, berapa kali kami harus mengampuni? Petrus kasih standar manusia yang tinggi. 7 kali ya Tuhan. 7 kali. 7 kali itu, kenapa angka 7? Bangsa Yahudi percaya angka 7 itu melambangkan kesempurnaan. Artinya harus sempurna ya pengampunan. Tuhan berkata, bukan 7 kali Petrus. 7 kali 70. Berarti setiap kali. Kalau engkau pernah mengampuni, dengan kata lain, ini hikmatnya. Tidak dijelaskan, tapi hari ini murid-murid Yesus masih bisa menjabarkan. Coba saya jabarkan dengan hikmat Allah. Apa maksud Yesus 7 kali 70 kali? Luar biasa. Kalau dirimu pernah mengampuni seseorang kemarin dulu, jangan dihitung. Aku sudah mengampunimu kedua kali. Kalau kita pernah mengampuni orang 10 tahun lalu, kita masih bisa kerasukan roh kepahitan hari ini. Kalau kita tidak mau mengampuni, menyimpan dendam orang. 7 kali 70 kali itu hikmat yang luar biasa, artinya bukan menghitung berapa kali kau ampuni orang yang sama. Tapi setiap kali kau berkesempatan untuk ampuni dia sama seperti dirimu kalau jatuh lagi pagi ini. Padahal kemarin sudah diampuni sama Tuhan Yesus, Tuhan akan mengampunimu lagi. Wow! Hikmatnya itu wow! Lalu Yesus ditanyakan, lalu Yesus tambahkan, barang siapa menampar pipi kananmu, kasih pipi kirimu. Oh, kok enak? Orang kalau tampar pipi kanan, ya saya tampar pipi kirinya lah. Tapi Tuhan bilang jangan. Kalau kamu menampar mereka, kamu jadi seperti mereka, dikutuki seperti mereka, dihukum Allah. Kalau orang menamparmu dengan pipi kananmu, kamu tidak akan mati, enggak? Kalau untuk menampar pipi kananmu, mereka harus pakai tangan kiri. Sedangkan sebagian besar manusia itu bertangan kanan. Bukan kidal. Pukulan kiri, tangan lebih lemah, tidak akan membuatmu KO. Tapi akan membuatmu sadar. Membuatmu waspada. Ini hikmat Allah. Kalau kamu kasih pipi kirimu, bukan untuk ditampar lagi, kamu kasih pipi kiri, berarti kamu dan orang yang menamparmu beda. Beda liga, beda level, beda dunia. Dia penampar, kamu akan menjadi pengasih. Bukankah kasih pipi kiri? Pengasih, yang sana nampar, penampar. Yang sini ngasih, pemberi. Jangan mau sama dengan orang yang menganiayamu. Mereka bisa menamparmu, kamu harus terus memberi.
Mereka akan dikutuki, kamu akan diberkati. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Wow, hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu. Orang Saduki coba jebak dia dengan sebuah pertanyaan, karena mereka tidak percaya kebangkitan. Bedanya orang Saduki dan Farisi di sini. Orang Farisi itu peraturan, orang Saduki nggak percaya kebangkitan. Orang Farisi percaya kebangkitan, tapi mereka tidak mau mengasihi. Orang Saduki jebak dia. Bagaimana kalau ada satu orang mati, lalu dia menikah dengan saudaranya, seorang perempuan, jadi janda. Kan hukum di Israel gitu, harus menikah dengan saudaranya yang masih bujangan. 7 mati meninggal itu istri siapa tuh di sorga? Di kebangkitan yang akan datang, Tuhan jawab, kamu jangan sesat, orang hidup tidak kawin mengawinkan. Nanti di sorga. Lalu Tuhan berkata gini, dan Tuhan, Allahmu itu bukan Allah orang mati. Bukankah dia menyebut dirinya, aku Allah Abraham, Ishak dan Yakub? Berarti orang-orang yang kau sebut mati itu, mereka sekarang hidup, cuma di alam yang lain, yaitu di sorga. Tuhan lemparkan kembali ke mereka, kamu masuk sorga nggak? Percaya aja kagak? Percaya sorga aja tidak? Wah, keantem kembali. Mereka tadinya mau ngantem Yesus, keantem dengan pertanyaan Yesus. Wow, hikmatnya. Dari mana hikmatnya Tuhan itu? Dengar Bapak Ibu Saudara, permulaan bangunnya Kupang. Saya bicara tentang kerajaan Allah, tapi izinkan saya juga bicara untuk kepentingan kota. Kupang kalau mau bangkit, Indonesia Timur bangkit, bukan dimulai bahkan dengan pendidikan. Berapa banyak orang pinter tapi menjadi jahat dan menjadi orang-orang yang mementingkan dirinya. Harus dimulai dengan memiliki roh hikmat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan orang-orang yang mendapatkan, yang dipenuhi Roh Kudus, mereka pasti menjadi orang-orang yang punya roh hikmat, roh pengertian. Tiba-tiba Tuhan akan ajari Anda yang gak bisa bahasa asing, bisa bahasa asing. Yang gak bisa melukis, mulai bisa melukis. Yang gak bisa merancang, mulai jadi arsitek. Yang belajarnya pas-pasan, kata orang IQ-nya jongkok, intelektualnya gak seberapa. Coba lihat bagaimana Roh Kudus memenuhi para nelayan yang tidak berpendidikan, dan mereka semua menjadi rasul-rasul yang mengubahkan dunia. Dengar baik-baik, waktu saya kecil, mereka menyebut saya dengan satu panggilan. Karena waktu saya kecil itu, kaki saya bengkok, tangan saya juga banyak sekali. Saya ini termasuk seperti anak yang cacat. Pernah pakai itu loh, sepatu polio, sepatu besi. Umur 6 tahun, anak Anda sudah bisa baca. Saya nggak bisa tulis nama saya. Saya nggak ingat kelas saya. Dari kecil saya sudah terlalu kenyang dipanggil dengan julukan-julukan. Salah satu julukan yang melekat sama saya adalah si bodoh, si idiot itu. Saya dari kecil udah kenyang dipanggil si idiot. Tetapi ketika Roh Kudus memenuhi saya umur 18 tahun, anak muda, bam. Dari mana saya nggak tahu. Bukan berarti kita nggak perlu belajar ya. Oh, saya udah penuh Roh Kudus, saya besok yang mahasiswa yang mau ujian nggak usah belajar. Roh Kudus dalam saya, dia sudah punya semua jawabannya. Maaf ya, Roh Kudus nggak memberimu contekan. Tapi kalau Roh Kudus memenuhimu, kau punya roh hikmat. Apa yang kau pelajari itu di bawahmu, tidak mengatasimu. Kita mengatasi apa yang kita pelajari. Kita berada di atasnya. Tuhan memberi kita purpose, memberi kita tujuan. Bahasa Inggris saya putus-putus. Tuhan mengubah otak si idiot ini untuk bisa menguasai bahasa. Saya di Indonesia itu cuman SD. Saya pindah-pindah negara, pertama karena sakit, lalu karena alasan yang lain. Tapi saya pulang ke Indonesia, saya minta sama Tuhan. Tiap hari saya penuh Roh Kudus, dan setiap kali saya belajar bahasa Indonesia, saya belajar dengan baik-baik untuk saya khotbah. Saya bisa tulis buku bahkan. Saya bisa edit dan bisa mengkoreksi tulisan orang malahan. Saya beritahu bukan karena saya jenius, karena saya tetap si idiot itu. Tapi sekarang di dalam diriku ini bukan aku lagi, tapi Roh Kudus yang bekerja melaluiku. Roh Kudus bisa bekerja di dalam diri orang Kupang. Allah akan memberimu hikmat. Kalau Tuhan memberimu hikmat dan memenuhimu dengan Roh Kudus, jawaban kebutuhan Indonesia Timur terletak pada kebangunan rohani pertama-tama. Nanti Tuhan akan munculkan mahasiswa-mahasiswa yang berbakat. Orang yang bakatnya pas-pasan tiba-tiba akan menonjol bakatnya. Saya beritahu ya, Roh Kudus akan mengajarimu berbagai macam hikmat. Roh Kudus yang sama yang dicurahkan atas seorang raja, yaitu Raja Salomo, yang memberinya hikmat dalam segala sesuatu. Roh Kudus yang sama yang bisa memberimu hikmat. Roh Kudus yang sama yang dicurahkan atas para nelayan, mengubah mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Roh Kudus yang sama akan dicurahkan malam ini kepada orang-orang Kupang. Haleluya. Anda tidak perlu menjadi orang besar, orang hebat, orang penting, orang berpendidikan tinggi.
Anda bisa mulai apa adanya sekarang. Dengan rendah hati. Dan seperti datang dengan hati seperti anak kecil. Anda menerima, sesuatu akan terjadi. Hidupmu akan diubahnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya masih ingat suatu hari, saya nekat. Sebagai orang Indonesia kita sudah dilatih, punya mental seperti orang yang dijajah. Selalu kita mikir bahwa made in luar negeri, yang di luar negeri itu selalu lebih baik. Tapi saya nggak ngerti bahwa orang Indonesia juga bisa dipakai sebagai misionaris. Tahun 2011, saya berada di Taiwan. Satu stadion besar. Saya sampai khawatir loh. Karena kebudayaan minder saya mulai keluar. Bisa nggak penuh? Stadion itu di negeri orang, kalau di negeri sendiri mungkin bisa. Itu stadion puluhan ribu. Bisa ke orang Taiwan datang untuk melihat orang Indonesia. Bukan nyanyi ini, khotbah lagi. Khotbah itu nggak populer di mana-mana. Tapi tempat itu penuh. Saya berkata sama Tuhan, Tuhan ini adalah khotbah saya terakhir di Taiwan setelah 5 tahun pelayanan. Saya berkata, Tuhan kasih aku hikmat. Saya bicara sama orang yang jemput saya, itu orang Taiwan. Saya sengaja ngomong banyak sama dia. Sambil handphone saya di tangan. Saya sambil catat, kira-kira saya nggak bisa tulisan Mandarin. Tapi saya bisa tulis ABCDE, alfabet kita. Saya tuliskan gini, saya ngomong sama dia, saya catat. Sampailah saya di stadion itu, saya beritahu sama penterjemah saya nggak perlu kau terjemahkan. Saya khotbah pakai bahasa Taiwan. Saya masih ingat 2011 di stadion itu. Saya ngomong ini bukan untuk meninggikan diri. Saya beritahu Roh Kudus bisa pakai nelayan, Roh Kudus bisa pakai kita. Sebab orang yang terima Yesus, Roh Kudus tinggal dalam dirinya, roh hikmat ada di dalamnya. Kalau Anda lihat, semua cerita Yesus hikmat dan bijaksananya, pengertian beliau di kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu semua adalah milikmu. Sebab roh sama yang hinggap pada Yesus, sekarang tinggal di dalam dirimu. Dialah roh hikmat segala pengertian. Semua hikmat Yesus ada di dalam diri Anda. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Saya tidak ajari Anda untuk percaya diri, saya ajari Anda untuk percaya Tuhan. Dengar baik-baik Kupang dan Nusa Tenggara Timur. Dan Indonesia Timur yang saya kasih dan saya terbeban. Semua hikmat Yesus di Alkitab. Itu sudah ada di dalam dirimu. Semua yang kau kagumi akan Tuhan kita itu, semua sudah ada di dalam dirimu. Ketika Roh Kudus memenuhimu. Letakkan tangan di dada, katakan, Roh Kudus penuhi aku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Roh nasihat dan keperkasaan. Katakan roh nasihat dan keperkasaan. Oh haleluya. Tuhan akan angkat derajat orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus dari orang-orang yang perlu dikonselingin menjadi orang-orang yang memberi nasihat. Salah satu manifestasi Roh Kudus ketika memenuhi seorang anak Tuhan. Pasti anak Tuhan lah. Anak setan gak akan dipenuhi Roh Kudus kecuali dia bertobat dulu dari setannya. Ketika Roh Kudus memenuhi orang Kristen, orang yang mengaku Yesus sebagai Kristus, maka orang itu akan kata-katanya akan berbobot. Salah satu tanda bahwa Roh Kudus itu penuh dan tinggal dalam diri seseorang adalah kata-katanya berkualitas. Dia adalah roh nasihat. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Listen, dengarkan baik-baik. Penasehat itu tinggal di dalam kita. Roh nasihat dan keperkasaan. Tuhan Yesus memberikan kepada kita kemampuan untuk berbicara dengan bobot. Makanya orang yang penuh Roh Kudus, mulutnya bisa dipegang. Tepat janji. Kata-katanya mengandung kuasa. Sejak saya kepenuhan Roh Kudus, terutama tahun 1995 hingga hari ini, saya sangat hati-hati. Itu pun berkali-kali masih aja kita bisa salah bicara. Apalagi orang yang los-losan, lepasan, tidak ada kekang pada mulutnya.
Kita harus jaga. Kita ngomong apa itu ada kuasanya. Kita bicara apa ada kuasanya. Hati-hati. Mulut kita itu penuh dengan kuasa. Kalau sudah dipenuhi dengan lidah api, roh nasihat, Tuhan memberi kita kemampuan untuk bisa berbicara dengan kuat kuasa Roh Kudus. Bukan hanya itu, doa-doa kita pun akan penuh dengan kuasa. Ada kata keperkasaan di situ. Roh Kudus itu bukan hanya maha kasih, dia penuh dengan kuasa. Saya kasih kesaksian sederhana. Meskipun hati-hati ya, jangan pernah anggap Roh Kudus itu sebagai jimat. Roh Kudus itu sebagai kuasa guna-guna, gendam segala. Roh Kudus tidak bisa dijadikan tuyul seseorang atau dijadikan seperti roh jahat kiriman. Gak bisa. Kebanyakan orang itu cuma suka perbuatan Roh Kudus yang sifatnya fisik, yang sifatnya jasmani. Loh, itu iya. Persis seperti Yesus Kristus waktu Roh Kudus hinggap pada Yesus Kristus dalam pelayanannya di atas muka bumi. Yesus kan menghadapi satu orang lumpuh yang diturunkan dari atap tuh. 4 orang beriman. Karena tempatnya sesak-sesak ya kan. Lalu diturunkan di tengah-tengah. Lalu mereka semuanya menunggu-nunggu Yesus akan sembuhkan orang itu atau enggak. Ketika Yesus berkata sama si lumpuh itu, dosamu disembuhkan. Orang-orang itu berkata, dia menghujat. Siapa bisa sembuhkan dosa? Siapa bisa ampuni dosa kecuali Allah? Karena mereka nggak percaya Yesus adalah Allah. Mereka hanya percaya Yesus hanyalah nabi. Yesus hanyalah guru atau rabi. Tapi Yesus tahu baca pikirannya. Karena Yesus maha tahu. Langsung dia berkata, mana lebih gampang? Berkata, hai kamu si lumpuh, dosamu diampuni. Atau angkatlah tilammu dan berjalanlah. Supaya kamu tahu bahwa anak manusia punya kuasa untuk mengampuni dosa. Yesus itu rendah hati ya. Sekalipun dia bisa sebut dia anak Allah, bahkan Allah. Dia sebut dia anak manusia. Merendahkan hati itulah permulaan kuasa. Dan dia berkata, anak manusia punya kuasa untuk mengampuni dosa. Dia bicara fakta. Dan dia berkata, hai lumpuh, berdiri, angkatlah tilammu, go home, pulang ke rumah. Mereka tercengang ketika si lumpuh itu berjalan. Ada 2 macam pekerjaan Tuhan hari itu yang dilakukan dalam kuat kuasa Roh Kudus lewat pelayanan Yesus. Dia melakukan operasi di luar, orang itu lumpuh berjalan. Tapi Tuhan juga melakukan operasi di dalam. Banyak orang hanya suka pekerjaan Roh Kudus yang demonstrasinya bisa kelihatan. Lumpuh berjalan. Tapi tahukah, Roh Kudus juga mengerjakan buah-buah roh yang tidak kelihatan. Salah satunya adalah karena dia adalah roh nasihat. Dia akan mulai mengoperasi gaya bicara kita. Kelihatan kalau orang itu penuh sama Roh Kudus, mulutnya akan beda. Dia nggak akan tahan lagi sama rokok, saya yakin itu. Nggak bisa, meskipun nggak ada ayatnya, rokok boleh atau enggak. Nggak bisa, karena kalau mulut ini sudah dipisahkan, dikuduskan. Nggak mungkin lah kita bisa sambil ngerokok, sambil nyanyi, itu nggak bisa. Susah, coba silakan dicoba, nggak bisa. Nggak bisa, harus salah satu dulu, gantian. Dan Roh Kudus nggak suka gantian, dia nggak suka digilir. Roh Kudus itu Allah, dia mau jadi satu-satunya. Dia mau Yesus ditinggikan dan dia satu-satunya. Mulutnya itu kalau sudah dipisahkan, dikhususkan untuk pekerjaan Allah, dikhususkan untuk kerajaan Tuhan, mulutnya pasti nggak tahan. Kena nikotin. Nggak akan bisa tahan. Nggak bisa. Sebab bukan hanya itu, Roh Kudus melakukan pekerjaan yang nggak kelihatan, bukan hanya yang demonstratif, yang kelihatan secara jasmani. Roh Kudus akan mengoperasi dari dalam, mengubah orang itu yang selalu jadi korban, orang itu seorang pendosa, menjadi seorang penasehat. Luar biasa loh. Dia mulai mengubahkan kita dari dalam. Bukan hanya lumpuh berjalan. Dia mulai mengubah orang yang selalu menjadi sampah sorga, berubah menjadi penasehat. Luar biasa ya. Bukan hanya itu, keperkasaan, power. Dulunya orang itu lemah. Artinya penuh kelemahan, tidak berdaya. Jangankan nolong orang lain. Nolong orang lain mana bisa. Dia tolong dirinya sendiri aja gak mampu kok. Tapi Roh Kudus itu menjadi roh keperkasaan. Kenapa? Dulu orang itu gak mampu tolong sendiri. Sekarang dia bahkan bisa tolong orang. Bahkan dia bisa selamatkan seluruh keluarganya. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Barang siapa percaya kepada Tuhan, seluruh isi rumah tangganya diselamatkan. Dan dia bisa selamatkan banyak orang. Aneh. Sepasang papa mama orang tua pun heran melihat perubahan hidupmu. Yang anak-anak muda misalnya. Ini orang dulu ini
Ini adalah seorang pemuda yang bermasalah. Sekarang dia jadi pemenang jiwa. Dulu dia penjala ikan biasa, sekarang dia menjadi penjala manusia. Roh keperkasaan. Dulunya gagap, sekarang bisa berkhotbah. Luar biasa. Saya pernah mengalami sesuatu. Dua sesuatu, bukan sesuatu. Saya masih ingat ketika saya baru lahir, baru tidak lama setelah itu. Setelah saya penuh dengan Roh Kudus tahun 95. Saya berdoa di sebuah rumah. Waktu saya berdoa itu saya dilawat sama Tuhan. Dan saya mulai doakan teman-teman saya. Ini kejadian sekali aja dalam hidup saya belum lihat ini diulangi dalam kehidupan saya. Saya berdoa untuk teman-teman saya itu ada di luar. Bukan di luar, di rumah saya, tapi lagi ada di ruang tamu, di kamar ini, di situ. Waktu itu saya tinggal di rumah yang cukup besar. Saya berdoa. Setelah saya berdoa betul-betul dilawat Roh Kudus, saya berbahasa roh bahkan. Saya menangis di lawat Tuhan, tidak rebah tapi saya tetap berlutut, saya berdiri, saya berdoa sembahyang. Saya keluar dari kamar itu masih gemetaran. Karena kuasa Tuhan di kamar saya keluar melihat teman-teman saya satu persatu dilawat Tuhan. Yang satu di ruang tamu dalam keadaan terlentang seperti itu, dijamah Roh Kudus, gak bisa berdiri. Di kamar satunya lagi, di mana-mana saya lihat semua dengar tangisan, semua berkata sedang berseru sama Tuhan. Saya kaget loh, gak pernah loh. Doa saya dulu itu hanyalah untuk diriku sendiri. Tuhan tolonglah, ampunilah, dikit-dikit ampunilah, ampunilah. Selalu tertuduh, selalu salah, selalu cuma minta maaf sama Tuhan, ampunilah, ampunilah. Sekarang doa saya dibawa Tuhan kepada level perkasa. Saya bisa patahkan kuasa setan dalam diri orang lain. Saya bisa berdoa supaya Tuhan urapi mereka. Saya berdoa yang jiwa-jiwa yang tersesat bisa diselamatkan. Saya keluar dari kamar saya melihat Tuhan langsung jawab doa saya. Saya kaget. Lalu berapa tahun kemudian saya pergi ke Salatiga, sebuah kota di Jawa Tengah. Saya duduk di situ, itu rumah penuh sekali, sebuah sekretariat gereja. Saya bicara dengan anak-anak muda itu semua mahasiswa. Di ruangan itu hanya bisa nampung berapa puluh, di luar lorong sana sampai luar halaman itu orang-orang duduk nguping-nguping begini, kayak begini. Cuman jumlahnya ratusan, bukan puluhan ribu. Nguping begini. Saya masih ingat, waktu itu saya hanya berkata, ayo kita berdoa. Oh, Roh Kudus kau hadir di sini. Orang mulai rebah di ruangan itu, puluhan orang. Saya kaget kan, wah saya biarkan Tuhan melawat mereka. Nah saya keluar, karena lawatan itu gak berhenti sekian jam. Saya keluar, mau hendak meninggalkan rumah itu, saya melihat sampai di jalanan itu orang rebah. Saya berkata, Tuhan, saya ini, si idiot ini, si bodoh ini, gak pernah bayangkan hari seperti ini akan tiba dalam hidup saya. Kenapa kau buat doaku perkasa? Seperti Roh Kudus memberi saya pengertian. Sebab ketika engkau berserah kepada aku, Roh Kudus akan berkuasa lewat hidupmu. Dan doa-doamu akan menjadi perkasa. Penginjilanmu akan menjadi perkasa. Saya terkejut sekali. Ternyata orang Kristen itu bukan dikasih roh agama sama Tuhan. Dikasih roh kuasa sama Tuhan. Sehingga engkau akan menginjil. Dari malam ini saya bernubuat dalam nama Yesus. Dengar baik-baik semua yang punya telinga. Mulai malam ini. Kita kira malam Pentakosta hanya malam ini. Bukan. Dari malam ini. Injil akan tersebar sampai ke semua pelosok Nusa Tenggara Timur. Dari semua yang diwakili. Setiap kota yang diwakili di sini. Anda akan menjadi penjala manusia. Anda datang sebagai orang yang dikalahkan sama setan. Anda datang sebagai orang yang merasa diri korban, selalu minta maaf, minta ampun saja. Anda pulang dari sini, semua Anda akan menjadi penjala manusia. Semua Anda menjadi utusan Kristus, pembawa api dan obor kebangunan rohani. Pergi nanti, seperti Roh Kudus akan menjadi seperti roh misi, akan mengurapimu sampai ke setiap kampung halamanmu, akan mengalami lawatan Tuhan. Kalau Tuhan bisa bekerja pada si bodoh ini, Tuhan bisa bekerja pada Anda. Allah akan melakukan yang sama. Anda akan melihat lawatan Roh Kudus sampai jauh, di luar-luar ekspektasimu. Haleluya, kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Terakhir, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Katakan roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Oh haleluya. Roh Kudus itu dicurahkan supaya kita itu bisa kenal Tuhan. Bukan kuasa dulu. Tuhan. Aneh ya. Orang diajari juga tidak bisa berubah-ubah. Tapi sekali dia dijamah sama Roh Kudus, dia bisa tahu tuh setelah itu. Apa yang mendukakan hati Tuhan, dia mengerti. Apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan tidak suka, dia bisa bedakan. Ini yang ditulis di dalam kitab Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama. Dan aku akan mencurahkan rohku. Dan aku akan mengampuni dosa mereka dan tidak mengingat lagi kesalahan mereka. Dan hukumku akan ditulis bukan pada loh batu, tapi loh hati. Pelayanan Roh Kudus itu membuat kita semua akan mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita hanya coba mengenal Tuhan dengan kemampuan kita, hanya sebatas saja. Tapi kalau Roh Kudus itu benar-benar bekerja dalam gereja, di dalam kota, di dalam jiwa seseorang, Anda akan mengenal Tuhan sekalipun Anda tidak diajari.
Dan terakhir itu, roh takut akan Tuhan. Katakan roh takut akan Tuhan. Tahukah Roh Kudus itu tugasnya, dia punya satu misi dalam hidupan kita. Yaitu mengajarkan kita untuk tunduk, menundukkan diri sama kehendak Allah. Roh Kudus itu roh penundukan kepada Tuhan. Kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Orang yang penuh Roh Kudus pasti makin hari makin cinta Yesus, makin benci dosa, bukan sebaliknya. Roh Kudus itu roh takut akan Tuhan. Mengajari kita untuk menghormati nama Tuhan, menghargai firman Tuhan, untuk tunduk kepada Tuhan Yesus. Tidak heran ketika Roh Kudus hadir, karena firman Tuhan berkata, di mana ada Roh Allah, di situ ada roh kemerdekaan. Ketika Roh Kudus hadir secara nyata, urapan Tuhan tiba-tiba ada aja orang yang teriak, seperti memberontak. Dan orang-orang yang kurang berpengalaman, kadang-kadang salah kira, salah sangka. Makanya inilah peran sang hamba Tuhan untuk menjelaskan bahwa yang teriak itu bukan Roh Kudus. Sama Roh Kudus gak gitu kelakuannya. Yang teriak itu roh jahat yang gak tahan sama Roh Allah. Itu yang gak tahan. Mereka yang masih menyimpan kepahitan, mereka yang terlibat dalam okultisme, dalam dosa seks yang berkelamaan, mereka yang kena narkoba, diikat sama sabu-sabu, orang-orang yang masih tidak mau mengampuni papanya, ayahnya, yang kayak begini ini, yang mau bunuh diri, ini teriak dulu. Nah, sehingga banyak orang terkejut, lihat lu, kenapa Roh Kudus buat orang teriak-teriak? Bukan, Roh Kudus itu roh takut akan Tuhan, kesenangannya adalah takut akan Allah. Dia ajarkan kita untuk tunduk pada kehendak Allah. Dan pada waktu roh itu dicurahkan, ada roh di dalam diri orang yang belum beres tuh, yang akan memberontak, tidak tahan. Dan dia teriak. Teriak sebagai bentuk tidak tahan di dalamnya. Api-api panas. Seperti zaman Filipus di Samaria. Semua setan-setan itu keluar dari orang-orang, termasuk orang-orang lumpuh. Yang sakitnya bukan secara fisik, tapi sakitnya karena kutuk. Itu keluar dari mereka dengan jeritan-jeritan yang dahsyat. Roh jahat itu gak tahan. Ketika Roh Kudus tiba, karena dia membawa kemerdekaan, diajari tunduk gak mau, orangnya mau. Tapi roh jahat di dalam diri orang itu yang sudah berabad-abad memberontak. Karena itu terjadi peperangan rohani. Tapi setelah episode teriak-teriak itu selesai, orang itu akan dituntun tiap hari untuk tunduk pada kehendak Allah. Seperti Roh Kudus di zamannya pelayanan Tuhan Yesus selalu memberinya kekuatan. Ketika di Getsemani untuk berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu Bapa yang terjadi. Roh itu akan mengajarkan kita yang sama. Orang yang punya Roh Kudus itu punya kekang, punya rasa takut. Saya dulu kalau emosi saya masih ingat, aduh saya ini anak muda yang emosian. Tapi sejak saya mendekat sama Roh Kudus, bukan berarti saya gak bisa berbuat dosa, bisa. Tapi rintangannya banyak, rintangannya dari dalam. Tuhan itu menjadi penguasaan diriku. Tiap kali saya emosi, ya perut saya itu keram. Itu salah satu perjanjian saya dengan Tuhan. Roh Kudus itu bantu saya, sehingga saya nggak langsung kalap. Bisa perut saya keram. Saya diingatkan, sabar. Karena salah satu buah roh yang utama adalah kesabaran. Bapak Ibu Saudara, jangan Anda khawatir. Aku ini nggak bisa lepas dari dosaku. Bisa. Biar Roh Kudus yang membantumu, Roma 8 dalam kelemahan. Bahkan dia memberimu bahasa lidah. Memberimu karunia untuk bisa berdoa sembahyang ketika Anda tidak tahu mau gimana doakan. Ketika Anda frustrasi dengan diri sendiri, termasuk dengan orang lain. Anda bisa bypass, Anda bisa berdoa langsung ke tahta Bapa. Tanpa melalui akal budimu yang selalu menentangmu. Mungkinkah, Tuhankah, atau ini perasaanku? Luar biasa, Roh Kudus itu cukup bagimu. Untuk bisa membantumu dalam kelemahanmu. Pornografi, masturbasi, dan semua dosa-dosa itu. Dan malam Pentakosta bukan untuk orang-orang suci. Malam Pentakosta untuk orang-orang lemah. Orang-orang yang berkata, aku butuh Roh Kudus. Aku butuh campur tangannya. Seperti pendeta itu tadi yang berbicara. Dia emosian waktu masih muda. Tapi aku bisa. Aku akan bergantung dengan Roh Kudus. Aku sekarang mengerti bukan dengan gagah perkasa manusia. Aku berhasil mengatasi kelemahanku. Tapi oleh kuat kuasa Roh Kudus di dalam diriku. Hari ini aku membuka diri untuk diurapi. Yang membuka diri untuk diurapi, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Yesus mari.
baik buat saya.